Mohon maaf, hari ini saya ada teledor. Saya baru sadar, ternyata 1 minggu ini, sejak minggu lalu, saya tidak meng-off-kan baterai yang ada di gitar. Jadi baterai itu ternyata ya dari minggu lalu selesai ibadah sampai hari ini dia tetap on terus, nyala terus, dan rupanya nggak kuat. 1 minggu kemudian hari ini baterainya low, di low bed. Akibatnya tidak bisa berfungsi ke speaker. Ya, manusia ada kelalaian. Akibat saya tidak meng-off-kan baterainya. Ya, saudara, baterai sehebat apapun tetap buatan manusia. Kalau tidak di-charge lagi, dia akan low. Ini mengingatkan kita manusia, iman kita kalau nggak di-charge lagi, imannya bisa turun. Ya, karena itu jangan pernah tinggalkan ibadah, jangan pernah tidak baca Alkitab, jangan tidak lagi tinggalkan puji-pujian, jangan tinggalkan atau berkurang doa kita, karena itulah alat untuk kita men-charge iman kita. Haleluya. Hari ini saya akan khotbah dengan judul, apa syaratnya agar doa kita dikabulkan Tuhan. Haleluya. Saudara, ada yang bilang begini, kenapa saya sudah lama berdoa? Bukan cuma sebulan, bukan 6 bulan. Lebih dari setahun saya sudah berdoa. Tapi kenapa Tuhan belum menjawab? Kenapa Tuhan belum mengabulkan doa saya? Sementara kenapa ada orang yang baru saja berdoanya sebentar, tapi Tuhan langsung menjawab dan mengabulkan doanya. Apa yang terjadi? Apakah Tuhan pilih kasih? Dia lebih mengasihi orang sana daripada sini? Tentunya tidak. Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan mengasihi semua kita. Tapi ada yang salah mungkin. Atau ada yang keliru mungkin. Ada yang kurang mungkin. Nah, karena itu pagi ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Sebuah pertanyaan. Apa syaratnya agar doa kita dikabulkan oleh Tuhan? Nah, ini. Ya, kita mau ketika kita berdoa, Tuhan jawab dan Tuhan kabulkan doa kita. Ya, itu yang kita inginkan. Nah, bagaimana caranya agar setiap doa yang kita naikkan itu bisa dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan? Saya mulai dulu dengan arti doa. Apa itu doa? Doa adalah bagian dari komunikasi kita dengan Tuhan. Itu doa. Bagian dari komunikasi. Sebab kita berkomunikasi dengan Tuhan itu tidak satu-satunya dengan doa. Kita bisa berkomunikasi Tuhan, kita bicara dengan Tuhan, Tuhan bicara dengan kita, itu namanya komunikasi. Bisa lewat doa, bisa lewat baca firman, itu adalah bagian komunikasi. Jadi doa adalah bagian, ya bukan satu-satunya, bagian dari kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, dalam doa itu apa yang kita lakukan? Kita melakukan permohonan. Kita menaikkan harapan. Kita menyampaikan permintaan dan kita menyampaikan puji-pujian kita. Itu lewat doa. Ya, ada permohonan disampaikan, Tuhan, saya butuh bantuanmu, saya butuh pertolonganmu, saya butuh ini, butuh itu, dan sebagainya. Naikkan permohonan kita, permintaan kita, harapan-harapan kita. Tuhan, aku berharap Tuhan melakukan ini. Aku berharap aku punya ini. Ada harapan dan harapanku bukan kepada manusia, tapi harapanku adalah padamu. Itu diucapkan. Itulah doa. Dan jangan lupa, semua permohonan, permintaan, harapan itu semua adalah minta. Tapi ada satu lagi, doa juga berisi pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau luar biasa baik. Itu kita ucapkan dalam doa kita. Enggak ada minta. Yang ada adalah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau Allah yang luar biasa. Itu adalah pujian. Itu adalah ucapan syukur. Dan itu adalah sembahan kita kepada Dia. Tuhan yang baik,
yang kami puji, yang kami sembah. Tuhan di atas segala Tuhan dan sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan doa. Jadi ingat saudara, doa tidak hanya minta, tidak hanya memohon, tidak hanya berharap, tapi bersyukur dan memuji serta menyembah Tuhan. Semua kita lakukan lewat doa. Ada pertanyaannya, kapan kita berdoa? Kita berdoa. Waktu sedih kita berdoa. Cari Tuhan. Waktu senang kita apain? Oh, bukan hanya bersenang-senang. Oh, lagi banyak uang ini, lagi banyak berkat ini, lagi sukses nih. Enggak. Lagi senang kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, mengucap syukur. Berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan, ini lagi senang ini. Kenapa? Tuhan jawab doa saya. Saya tembus nih proyek saya. Pekerjaan saya dipuji ini oleh atasan saya. Terima kasih Tuhan. Waktu senang kita datang kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Jangan waktu susah ingat Tuhan. Waktu senang lupa sama Tuhan. Ya, kapan kita berdoa? Waktu sedih, waktu senang. Kapan lagi? Kapan saja. Di mana saja kita bisa dan selalu berdoa. Ya, jadi saudara, ketika engkau susah, apa yang kau lakukan? Berdoa. Ketika engkau sedih, engkau kecewa, engkau dikecewakan orang, engkau dirugikan orang, engkau dihina orang, engkau direndahkan orang. Apa yang kau lakukan? Cari Tuhan, datang kepadanya dan berdoa. Sampaikan semua keluh kesahmu kepada Tuhan. Ya, menangis di kaki Tuhan. Jadi dalam susah, dalam senang, dalam keadaan apapun saja, dimanapun saja berdoa. Haleluya. Ya, baik. Apa semua doa dikabulkan? Nah, tidak. Jawaban doa selalu ada 3. Apa itu? Tuhan bilang ya. Tuhan bilang tidak. Dan satu lagi, Tuhan bilang tunggu. Sabar. Ya. Jadi saudara, 3 jawaban dari Tuhan atas doa. Tuhan bisa bilang, ya, aku kabulkan. Tuhan bisa bilang, tidak, aku tidak akan kabulkan. Kamu mau melakukan apapun, mau maaf ya, mau berlutut, mau nungging-nungging, mau apapun, Tuhan bilang, tidak. Kamu mau mengemis-ngemis sama Tuhan, memohon-mohon, Tuhan bilang, tidak. Atau yang ketiga, Tuhan bilang, tunggu, sabar. Itu jawaban terhadap doa kita. 3. Ya. Jadi kalau Tuhan bilang tidak, jangan kita maksa-maksa. Ya. Waktu kita doa, kita punya kepekaan. Ya. Tuhan jawab dengan iman kita percaya, atau aduh, rasanya enggak. Nah, nanti kenapa Tuhan enggak jawab? Kita akan tahu jawabannya nanti ya. Oke, sekarang kita masuk. Apa syarat agar doa kita dikabulkan oleh Tuhan? Ada banyak syaratnya, tapi siang hari ini saya hanya menyampaikan 3 saja. Ya, saya menyampaikan 3 hal saja dari sekian banyak syarat, tapi ini penting. Apalagi yang nomor 1 ini paling penting. Agar doa kita dijawab, dikabulkan oleh Tuhan, maka ada 3 hal, 3 syarat, dan yang nomor 1 ini paling penting, paling utama. Oke, kita baca Ayub 29. Ayub 29. Ayub 29 ayat yang keempat. Baca sama-sama. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, Ayub 29 ayat 4, ketika Allah bergaul
karib dengan aku di dalam kemahku. Ya, bergaul karib, bergaul akrab. Kita baca Keluaran 33. Keluaran 33. Ayat yang ke-11. Keluaran 33. Ayatnya yang ke-11. Ini dia syarat agar doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Keluaran 33 ayat 11, sama-sama kita baca. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Sampai di situ saja. Jadi ada dua ayat yang sudah kita baca. Di Ayub, sejak remaja bergaul karib, bergaul akrab. Berarti hubungannya dekat. Bahkan di Keluaran 33 ayat yang ke-11, Musa berbicara muka dengan muka. Dalam bahasa Inggrisnya disebut face to face. Muka dengan muka. Saya percaya orang yang berbicara muka dengan muka, hubungannya sangat dekat, sangat akrab, sangat karib. Apalagi bisa 4 mata. Wow. Jadi apa syarat agar doa kita dikabulkan? Miliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu syarat pertama. Bagaimana kita bisa mendapatkan bantuan dari orang kalau hubungan kita tidak dekat? Jangankan mohon bantuan dia, bertemu dengan dia saja pun susah, bahkan tidak bisa. Akan ditanya, kamu siapa? Saya pernah punya hubungan yang baik dengan salah seorang kepala daerah. Tidak saya sebutkan tempatnya, apalagi orangnya. Demikian baik, dekat hubungan saya, sehingga pada waktu itu, saya mau masuk ke ruangannya, ruang kerjanya, tidak susah. Coba kalau saya tidak tahu, tidak kenal, tidak dekat, saya harus ke protokoler dulu, minta waktu dulu, ditanya dulu waktunya, ditanya dulu tujuannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi karena hubungan dekat, saya bisa nyelonong aja, masuk dan ketemu. Itu kenapa terjadi? Karena hubungan yang dekat. Nah, sebaliknya ada seorang teman saya. Dia bawa saya ke sebuah ruang kerja yang memiliki ruangan itu tidak di tempat. Ya. Tapi meskipun tidak di tempat, saya waktu itu heran juga. Kenapa teman saya ini bisa bawa saya masuk ke dalam ruangannya itu, kemudian dia pakai teleponnya apa? Saya bilang, kok bisa kamu? Ini kan pejabat ini. Tenang, friend, nah, teman dekat. Itu kuncinya. Ajudan pun membiarkan karena tahu itu teman dekat dari atasannya. Dan kalau sudah teman dekat, percaya. Coba kalau enggak dikenal, apalagi enggak kenal dekat. Jangan coba-coba ya, berani-berani masuk. Ngapain kamu di dalam? Ada apa kamu di dalam? Kalau orang yang sudah punya hubungan dekat dengan orang lain, segala sesuatu menjadi gampang, segala sesuatu menjadi mudah, segala sesuatu menjadi lancar dan mulus. Begitu juga. Coba kita tanya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kalau hubungan kita, ya gitulah. Kenal dengan situ. Kenal sih. Dekat. Ya gitulah. Jarang ketemu. Jarang ketemu. Kalau telepon, ya kadang-kadang dia angkat, kadang-kadang banyaknya nggak ngangkat malah. Nah, nggak bisa disebut dengan hubungan dekat.
Dalam kaitan dengan hubungan dekat ini saya ingat satu kata, saudara. Apa itu? Sahabat. Suatu ketika saya pernah mempertanyakan pada diri saya sendiri. Pertanyaannya begini, Yunus, coba hitung. Ada berapa orang sahabat? Pertanyaannya bukan ada berapa orang temanmu. Paling gampang kalau Facebook, langsung buka. 4.900 sekian, hampir 5.000. Itu friend. Di mana? Facebook. Padahal ada yang nggak dikenal. Banyak yang nggak dikenal. Ya. Tapi pertanyaan saya waktu itu adalah begini, Yunus, coba hitung ada berapa banyak sahabatmu. Saudara tahu apa arti sahabat? Sahabat bukan cuma kenalan, bukan sekedar teman, tapi adalah orang yang ketika kita dalam keadaan susah, dia ada untuk kita. Itu sahabat. Bukan sekedar teman, apalagi sekedar kenal, apalagi hanya tahu. Tidak. Sahabat adalah saat-saat di mana kita susah, kita punya masalah, dia ada untuk kita. Itu namanya sahabat. Nah, saat itu saya mulai mencoba menghitung-hitung. Harapan saya punya banyak sahabat. Dengan kriteria sahabat adalah orang di mana saat-saat kita terpuruk, saat-saat kita punya masalah, saat-saat kita pada titik yang nadir, dia ada untuk kita. Dan dia bilang, Yunus, apa yang saya bisa lakukan untuk menolong, membantu engkau? Itu sahabat. Bukan kita telepon, sorry ya, saya lagi sibuk. Atau, aduh, saya prihatin ya dengan masalah Yunus, tapi maaf ya, saya nggak bisa bantu. Bukan. Tanpa diminta, dia datang. Ketika saya tidak minta bantuan dia marah sama saya. Kenapa ketika kamu susah, kamu tidak hubungi saya? Apa kamu sudah tidak anggap lagi saya sebagai sahabatmu? Itu namanya sahabat. Dan ketika saya mulai hitung-hitung, saudara, aduh, saya sadar, ternyata jumlah sahabat saya nggak banyak ya. Itu fakta yang saya dapatkan, saya temukan waktu saya menghitung berapa banyak sahabat saya. Saudara, hal yang sama bisa saudara lakukan. Hitung berapa banyak sahabat. Jangan-jangan seperti yang saya alami. Wah, astaga. Ternyata sahabat saya sedikit ya. Pentingnya sahabat. Orang yang dekat dengan kita. Intim dengan kita. Ngomong juga nggak ada basa-basinya. Gitu ya. Ceplas-ceplos. Dan pada puncaknya, ketika kita membutuhkan, dia ada. Begitulah hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Lebih dari sahabat, dia Bapa kita. Kalau dia Bapa kita, maka anak dengan Bapa, Bapa dengan anak, itu dekat dan sangat dekat. Bukti kedekatan orang tua dengan anak. Anak belum minta, orang tua sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh anak. Dengan tanda-tanda orang tua bisa memantau, waduh dia lagi suka ini ya, dia lagi pengen ini ya. Dan orang tua dengan kasih sayangnya menyediakan. Dan ketika diberikan, si anak bilang, hah? Kok tahu? Ya tahulah. Inilah orang tua. Anak cuma melihat begini, tapi orang tua melihat begini. Ya. Syarat pertama agar doa kita bisa dikabulkan oleh Tuhan, miliki hubungan yang dekat, akrab, dan intim dengan Tuhan. Itu pertama dan utama. Belum ngomong, Tuhan bilang, aku udah tahu. Tunggu waktunya aku siapkan, maka kejutan terjadi. Ada banyak pengalaman dalam hidup saya belum minta,
Tuhan siapkan. Itu luar biasa. Dan lama-lama jadi biasa. Saya tahu Tuhan Jehovah Jireh, Dia yang menyediakan. Ya. Yang pertama ya, saudara, kalau mau doamu dikabulkan oleh Tuhan, jalin hubungan yang akrab, hubungan yang dekat, hubungan yang karib dengan Tuhan. Ya, dalam susah engkau datang kepadanya dengan doa. Dalam senang engkau bilang, Tuhan terima kasih, oh, luar biasa. Tuhan, aku bersyukur padamu. Itu yang pertama. Sekarang mari kita lihat apa syarat yang kedua. Kita buka Yakobus pasal 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Ini syarat yang kedua agar doa kita dikabulkan oleh Tuhan. 1, 2, 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kalau doa kita salah, maka jangankan 100%, 1000% Tuhan tidak kabulkan. Permintaan, permohonan yang keliru, yang salah. Saya ingat saudara, 20 tahun yang lalu, ya kurang lebih lah ya, 20 tahun yang lalu, ada seorang yang bilang begini, kebetulan seorang pendeta, saya berdoa supaya alun-alun, tahu ya, alun-alun Bandung ya, di Jalan Asia Afrika. Dia bilang, alun-alun Bandung, saya berdoa supaya bisa dibeli dan kemudian di alun-alun setelah dibeli didirikan gereja. Dia bilang, saya berdoa, saya beriman, alun-alun dibeli dan di situ didirikan gereja. Saya ketika mendengar itu, saya agak bengong juga, saudara. Alun-alun mau dibeli, gitu ya. Satu, kamu punya uang seberapa banyak? Mau beli alun-alun. Satu, itu bicara uang. Tapi yang kedua, emang bisa alun-alun dibeli, apalagi dibeli untuk mendirikan apa? Gereja. Saudara tahu di seberang alun-alun itu ada apa? Masjid Agung. Jadi kamu dirikan gereja persis di depan Masjid Agung dan tanah itu adalah namanya alun-alun. Bengong saya waktu itu. Tapi ya namanya dia punya iman, ya siapa yang bisa larang? Dan saudara tahu apa yang terjadi? Orangnya sudah meninggal, alun-alun tetap masih alun-alun. Jadi kalau salah, keliru, ya Tuhan nggak akan izinkan. Tuhan nggak akan kabulkan. Tuhan, aku mohon jadikan aku konglomerat. Doakan permintaan, doakan permohonan. Tuhan, jadikan aku konglomerat. Untuk apa? Supaya aku bisa membantu gereja. Supaya aku bisa membantu orang-orang yang susah. Bagus nggak? Bagus. Karena itu, jadikan aku konglomerat. Itu doanya. Sampai tua, sampai dia meninggal, enggak jadi konglomerat. Tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa?
Tujuan jadi konglomerat apa? Nolong orang. Pertanyaannya, emang harus jadi konglomerat dulu baru bisa bantu gereja? Harus jadi konglomerat dulu untuk bisa bantu orang yang susah? Jawabannya kan tidak. Jadi kenapa harus minta jadi konglomerat dulu baru bisa membantu gereja dan membantu orang susah? Jadi sebenarnya tujuan dia apa? Bukan bantu gereja, bukan bantu orang susahnya, tapi konglomeratnya. Kalau konglomerat banyak uang. Kalau banyak uang, segalanya bisa dibeli. Intinya, kalau jadi konglomerat, hidupnya senang. Jadi tujuan utama sebenarnya apa? Ingin hidup senang. Tapi dibungkus dengan supaya saya bisa bantu gereja, supaya saya bisa bantu orang lain. Tuhan tidak pernah kabulkan doanya sampai meninggal. Jadi kalau berdoa, jangan salah permintaan kita. Yang salahnya itu di mana? Doa kita, permohonan kita, fokus hanya untuk kepentingan kita. Ketika saudara sakit, ketika saya sakit, kita sakit, boleh nggak kita berdoa minta kesembuhan? Boleh. Walaupun itu kan kepentingan sendiri. Ya, nggak ada masalah. Itu kebutuhan. Ketika orang sakit, menderita, dia minta, Tuhan, sembuhkan saya. Boleh nggak? Boleh. Tapi, Tuhan, berikan saya mobil Lamborghini. Bukan satu, Tuhan. 5, Tuhan. Untuk apa? Supaya orang tahu, Tuhan Yesus Bapakku adalah Tuhan yang kaya. Karena itu aku anaknya diberkati jadi kaya. Emangnya pembuktian Tuhan kita kaya hanya kalau saya punya 5 Lamborghini? Kalau saya punya 5 Lamborghini, orang memuji Tuhan? Atau orang memuji saya? Kalau saya punya 5 Lamborghini, jangankan 5, 1 aja. Kalau saya bawa kemana-mana, saya parkir, saya keluar. Kira-kira saya keluar dari pintu akan begini. Tutup pintunya, jalan begini. Atau keluar dari pintu mobil, saya busungkan dada. Lihat dulu sana sini. Ada orang melihat enggak? Saya datang ke sini naik mobil Lamborghini. Akhirnya apa yang terjadi? Kesombongan. Jadi tujuan saya minta Lamborghini itu hanya manipulasi bilang supaya orang tahu Tuhan saya, Bapa saya kaya. Tujuan sesungguhnya agar saya bisa dipuji orang, agar kedudukan saya bisa naik dengan mobil Lamborghini saya. Sampai tua, sampai dipanggil Tuhan, Tuhan nggak izinkan, jangankan 5 Lamborghini, 1 pun nggak dikasih sama Tuhan. Maaf, bannya pun nggak dikasih sama Tuhan. Borong-borong mobilnya, bannya pun nggak dikasih sama Tuhan. Jadi setiap permintaan kita, saudara, pikirkan satu hal. Apapun yang kita minta, apapun yang kita mohon, selain itu kebutuhan kita. Tapi jangan pernah lupa, apa yang kita mohon itu bisa memuliakan nama Tuhan atau tidak. Mohon kesembuhan adalah kebutuhan kita pribadi, betul? Tapi ketika kita disembuhkan oleh Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan nggak? Dulu saya ingat banget, saya pengen banget punya sebuah mobil, saudara. Pengen banget. Mobilnya adalah mobil yang kecil, 1000 cc. Mereknya Suzuki. Tipenya adalah Forza. Itu tahun 90-an ya, 80-an. Waktu itu banyak sekali mobil itu seliweran di mana-mana. Mobilnya kecil, ya 1000 cc. Di mata saya itu bagus modelnya. Kemudian di Alkitab saya tulis
Ya, Forza. Begitu ingin saya. Hasrat saya luar biasa. Di Alkitab saya tulis mobil Forza. Dan hampir setiap hari saya doa, Tuhan Forza, Tuhan Forza. Kemana-mana saya lihat, begitu banyak mobil di kepala saya, di mata saya hanya satu. Mercy lewat, saya nggak peduli. Merek lain Toyota lewat, saya nggak peduli. Begitu lewat Forza, mata saya melotot. Kenapa? Ini yang saya inginkan. Doa, 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 doa. Tuhan kabulkan? Tidak. Sampai hari ini, usia saya sebentar lagi 61, nggak pernah saya punya mobil Forza. Tuhan nggak kabulkan. Tapi ada satu ketika, saudara. Ada satu ketika. Saya sudah diizinkan Tuhan pakai mobil ini, pakai mobil ini, pakai mobil ini, pakai mobil ini. Satu ketika, saya bilang, kalau Tuhan mengatakan, Yunus, Tuhan bertanya, masih mau Forza? Saya jawab, tidak Tuhan. Kenapa? Jangan Forza lah Tuhan, harus yang di atas dong. Sekarang kan udah, coba. Minta Forza, Tuhan tidak pernah berikan kepada saya Forza. Tapi sebaliknya, Tuhan berikan kepada saya boleh sehari-hari nikmati mobil di atas Forza. Sehingga ketika Tuhan nanti tanya saya, Yunus masih ingat kan? Forza kan? Ingat Tuhan. Mau? Saya akan bilang, no Tuhan. Artinya apa? Tuhan tahu yang lebih baik dan yang terbaik buat kita. Ya, jadi mintalah sesuatu yang bukan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Mintalah sesuatu yang bukan membuat Tuhan menjadi marah kepada kita. Karena yang kita minta hanya untuk kesenangan kita, kenikmatan kita, atau bahkan memancing kesombongan kita. Istri saya tiap beli mobil selalu mengutamakan mobil yang 3 baris. 3 baris. Kalau 3 baris penumpangnya banyak sedikit? Banyak. Setiap kali saya bilang, kenapa harus beli mobil yang 3 baris? Dia jawab, supaya bisa bawa orang. Bawa orang kemana? Pelayanan. Itu aja yang dia pikirkan. Padahal kalau kita pakai sehari-hari kan cuma sendiri, cuma berdua. Pelayanan kan seminggu sekali, sebulan sekali. Sehari-harinya ya kita naik sendiri atau naik berdua. Tapi saya bilang, beli mobil yang 3 baris kursi supaya bisa pakai untuk bawa orang. Bawa orang kemana? Pelayanan. Kalau mau ikut ibadah, bisa ikut. Mau jemput-jemput, bisa. Apapun yang kita minta. Mobil tetap berpikir bahwa mobil yang kita minta bisa menyenangkan hati Tuhan. Lewat difungsikan untuk pelayanan. Kalau itu yang kita minta, dan Tuhan tahu, cepat nggak dijawab? Saya percaya Tuhan jawab, kabulkan dengan cepat. Nggak pakai lama. Ya, nggak pakai lama. Jadi syarat yang kedua agar doa kita dikabulkan, mintalah sesuatu yang tidak hanya berguna, bermanfaat untuk kebutuhan kita, tapi apa yang kita minta itu, apapun itu bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa memuliakan nama Tuhan. Minta jabatan naik, boleh nggak? Boleh saja. Tapi apapun yang kita minta, termasuk jabatan, itu menyenangkan kita, menyenangkan keluarga kita, menyenangkan Tuhan juga. Ya, di mana orang bilang, wow, dia diberkati Tuhan. Dia naik terus, dan naik terus. Dan setiap dia naik, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia bikin persekutuan. Dia bersaksi, ini semua dari Tuhan.
oleh Tuhan, bukan kuat dan gagah saya. Banyak pilihan dari atasan saya, tapi puji Tuhan, saya yang ditunjuk menduduki jabatan ini. Saya kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, minta segala sesuatu bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir, mari kita baca syarat yang ketiga agar doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat yang ke-18. Apa syaratnya agar doa kita dikabulkan? Yang pertama tadi, dekat, akrab, karib dengan Tuhan. Itu syarat pertama dan utama. Yang kedua, minta yang tidak hanya untuk kepentingan kita, tapi juga menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, yang ketiga, Efesus 6 ayat 18. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saya catat ada dua hal Efesus 6 ayat 18 ini. Yang pertama, setiap waktu. Setiap saat. Itu artinya setiap waktu, setiap saat, setiap tempo. Waktu kita semua orang sama, 24 jam. Artinya berdoa setiap waktu, kapan saja. Bangun tidur kita bisa berdoa? Sangat bisa. Setelah bangun kita bisa berdoa? Bisa. Mau menuju perjalanan ke tempat kerja atau kemana saja kita bisa berdoa? Bisa. Lagi kerja kita bisa berdoa? Bisa. Mau makan bisa berdoa? Bisa. Itulah berdoa setiap waktu. Kapan saja. Jangan waktu senang bisa berdoa, waktu susah nggak bisa, atau dibalik. Waktu susah saya bisa berdoa, ya karena butuh. Tapi waktu senang, berhenti doa. Kita berdoa setiap waktu. Dan yang kedua, yang tak putus-putusnya. Berdoa, 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 tak putus-putusnya. Belum dijawab, berdoa. Belum dijawab, berdoa. Enggak pernah putus asa. Enggak pernah berhenti. Terus, terus, dan terus. Berdoa setiap waktu, berdoa, tidak putus-putus. Orang bilang, kamu enggak capek? Kamu enggak bosan? Doa terus, tapi Tuhan enggak jawab-jawab, Tuhan enggak kabulkan. Tidak. Karena Tuhan bilang, berdoa setiap waktu, berdoa tidak putus-putusnya. Tekun terus berdoa. Kalau sudah dijawab bagaimana? Berhenti berdoa? Tidak. Berdoa lagi apa? Mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Tuhan kau baik. Bersyukur. Setelah bersyukur, sembah dia. Tuhan yang baik itu. Berhenti berdoa? Tidak. Kenapa? Kebutuhan tidak pernah berhenti selama hidup. Ya, jadi selalu berdoa, selalu berdoa, selalu berdoa. Tidak pernah putus. Jangan putus asa ketika Tuhan belum jawab. Asal hubungan kita dekat dengan Tuhan, permintaan kita bukan permintaan permohonan yang salah. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Percaya. Indah pada waktunya. Jadi saudara, apapun yang kau alami saat ini, apapun kebutuhanmu, apapun masalahmu,
Solusinya adalah doa. Berdoa. Tapi ingatlah, kalau engkau ingin doamu tidak hanya didengar, tidak hanya dijawab, kan jawaban Tuhan 3. Ya, tidak, itu penjawaban Tuhan. Dan tunggu. Tapi kalau engkau ingin doamu dikabulkan, dipenuhi, maka lakukan 3 hal itu. Selalu dekat dengan Tuhan. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tanpa minta pun. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan untuk kita. Dia Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,